Karena pengaduan cuma dua, bea cukai yang pajak. Kenapa yang ngaduin bea cukai semua yang diaduin? Apa iya orang pajak suci-suci? Rasanya sih enggak. Jadi itu yang nyortir pasti orang pajak. Jadi yang dimasukin bea cukai dulu. Ya, ada 15.933 yang masuk dalam 2 hari ini. Oh, gue jahat ya, sekjen dikerjain. Nggak, di sana emang ya tadi nggak terkendali kalau udah gitu. Jadi report ini akan membantu. Ini lengkap loh. Di mana lokasinya, di sini ada siapa yang ngadu, clear. Walaupun nggak akan kita buka. Jadi nanti WA grup itu nggak ada orang bea cukai atau pajak yang bisa akses ya. Kalau ketahuan lo bocor. Nanti kalau begitu bocor nggak ada yang boleh lapor lagi, selesai. Ya nanti kita beresin tuh. Ini corporate culture-nya beda, mesti kita rubah corporate culture-nya. Apa kalau pemerintah apa? Corporate culture ada nggak? Governance culture. Kalau kita rubah budaya organisasi lah. Apapun namanya lu gagal lah. Kan dia mestinya bentuk corporate culture dulu, zaman dulu. Lu udah bisa ganti-ganti. Udah berapa lama lu ninggalin Dirjen Pajak? Oh masih baru dong kalau gitu. Ini mau merit lu nih. Enggak. Ini kita betulin ya. Satu lagi. Selamat pagi Pak. Saya ingin melaporkan tentang masalah rokok tanpa cukai yang beredar di masyarakat Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Bea Cukai Tanjung Balai Karimun khususnya selaku pengawas dan penegak hukum barang-barang ilegal malah salah mengambil tindakan pemberantasan rokok ilegal. Mereka lebih banyak merazia warung-warung kecil daripada membasmi distributornya langsung. Ini sama saja tetap memberikan kehidupan bagi para cukong-cukong yang menjadi distributor terbesarnya. Mereka bea cukai seperti tutup mata dan telinga. Padahal harusnya distributor besar ini yang dibasmi, bukan warung-warung kecil. Yang mereka sebenarnya hanya sekedar menyambung hidup. Walaupun itu salah. Semoga Bapak dapat menindaklanjuti laporan ini karena ini sudah seperti pembiaran oleh bea cukai. Cukong-cukong distributor ini masih tetap beroperasi sampai detik ini. Terima kasih. Salam hormat warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Nanti kita follow up ya Pak ya. Jadi gini, di kantor kami sudah bentuk satgas, tim khusus, bukan satgas, kalau satgas kan gede. Tim khusus beberapa orang aja. Di situ ada staf ahli saya dari bea cukai dan dari bekas pajak, Itjen dan pajak ya. Bekas pajak ya. Staf ahli itu kayak eselon 1 tapi tidak di struktural, tapi 1B, udah pengalaman cukup banyak. Itu akan melis, mereka kan tahu. Ini kan kayak gini kan pasti orang-orang bea cukai tahu siapa sih cukong-cukongnya. Dan saya suruh list di setiap daerah siapa cukong-cukongnya. Nanti kalau ada gangguan atau barang masuk dan link ke cukong tersebut, cukongnya kita proses. Katanya banyak backingnya paling orang bea cukai juga. Ya, ada juga yang lain-lain. Tapi yang jelas akan kita bereskan itu. Ini hanya 9 dari yang satu lagi panjang, saya malas bacanya. Pada dasarnya seperti itu, jadi masukannya amat berguna buat kita dan kita akan follow up. Nggak main-main. Saya harapkan dengan gitu nanti governance culture-nya pemerintah atau bea cukai bisa berubah. Oke, itu mungkin dari saya. Baik, kita langsung buka sesi tanya jawab. Untuk penanya pertama, silakan, Acung. Ada penanya? Apa udah pada puas semua? Rekan-rekan? Silakan, Zawa. Pak Wapres biasa diskusi tentang masalah kondisi ekonomi secara umum dan dia kan dia berdaerah kan, dari daerah kan, dia menyuarakan keresahan dari pemimpin daerah yang anggarannya dipotong. Jadi sama yang soalnya dengan gubernur yang kesini kemarin, apa langkah kita ke depan untuk memitigasi itu. Saya pikir dalam jangka pendek saya nggak bisa apa-apa. Paling saya minta mereka Pemda
merapikan belanja mereka triwulan dan triwulan satu tahun depan. Nanti kita lihat bagus apa enggak serapannya, ada bocoran apa enggak. Nanti triwulan ketiga kita hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan income-nya kita meningkat juga. Kita akan lihat berapa yang kita bisa bagi ke daerah. Kira-kira begitu. Jadi daerah jangan terlalu cemas. Kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari beliau. Oke, yang belakang. Dia mendukung juga, saya suruh ngomong ceplos-ceplos terus katanya. Siap. Itu mungkin kan Bapak tadi jelaskan ya masing-masing laporan yang melapor gitu. Nah ini kalau di rekap Pak, itu kebanyakan mereka melaporkan soal biaya cukai yang tadi Bapak, terus sebenarnya apa saja gitu. Kalau mereka hubungannya sekarang sampai sekarang berapa? Ini Anda lihat ya, dari 10 ini yang dicatat ke saya, ini semuanya, hampir semuanya biaya cukai. Ini kan disortir oleh pegawai-pegawai kita di sini. Yang nyortir pasti orang pajak. Karena pengaduan cuma 2, bea cukai yang pajak. Kenapa yang ngaduin bea cukai semua yang diaduin? Apa iya orang pajak suci-suci? Rasanya sih enggak. Jadi itu yang nyortir pasti orang pajak. Jadi yang dimasukin bea cukai dulu. Ya. Ada 15.933 yang masuk dalam 2 hari ini. Ya. Enggak. Kalau responnya mampus juga lu. Ini disortir, dipilih yang signifikan. Ini kalau yang ucapan selamat nggak di. Kita punya staf khusus itu ada 6 orang ya kalau nggak salah. Ada staf khusus 2, ada masing-masing di bawah itu ada 2 lagi ya, membantu khusus itu. Jadi kita alokasikan orang khusus untuk itu. Kenapa kebanyakan orang pajak? Ini kelihatan sekali dari pola ini. Yang milih pasti orang pajak, sehingga yang dikeluarkan bea cukai. Itu gampang nilainya kalau gitu, kan gua ahli statistik. Apa lagi? Saat ini juga selanjutnya Pak, ini ada terkait dengan Satgas Khusus Penerapan APBN. Kemarin Pak Sua ngomong di swasta itu. Oh itu. Ya itu terbangnya nanti siapa saja instansi yang akan bergabung. Apa nih Pak targetnya dan berapa banyak sih Pak target penyerapan APBN ini? Itu kan ada 26 kementerian, gue ingat 2 tambah 6, 8. 26 kementerian, soalnya angka 8 angka favorit. Saya baru tahu juga. Jadi ada 26 kementerian, nanti semuanya gabung di situ. Tapi bukan berat, nanti kementerian akan ngasih siapa perwakilannya di sana. Nanti kalau untuk yang anggaran, kita akan monitor on regular basis dari sini, dari kami Dirjen Anggaran ya, Dirjen apa? Anggaran, Dirjen apa? Bendahara ya? Bendahara akan jadi anggota di situ untuk akan mengumumkan setiap berapa bulan sekali gimana kondisi penyerapannya. Nanti perwakilannya disuruh memfollow up itu. Nanti mungkin sebulan sekali kalau ada meeting besar dikasih tahu ke menterinya, atau berapa bulan sekali, 3 bulan sekali kali ya kalau untuk menteri. Ini belum terserap, sehingga penyerapannya dipercepat ke depan. Itu yang akselerasi penyerapan anggaran ya. Tapi itu nanti ada kayak gini, pengaduan masyarakat untuk bisnis. Nanti kalau ada yang ngadu kan ada yang sampai diaduin kan. Kita panggil nanti yang ngadu siapa, yang diaduin siapa. Kita gelar perkara. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.